produk kandang sendiri, kandang Wijaya untuk Jemoko. Ini umur 4 bulan lebih 10 hari. Panjangnya kita ukur real untuk mengukur panjang. Ini pakai metlin. Nah, ini dari ujung sampai pucuk. Nah, itu udah 1 meter, guys. Nah, 1 meter Jemoko 4,5 10 hari, 4 bulan 10 hari. Tambah lagi panjangnya ya. Ini penampakannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar entok jumbo atau lebih tepatnya budidaya ternak entok breeding atau memproduksi anakan untuk varian entok jumbo. Dan pada kesempatan yang lalu saya sempat mereview terkait detail rangsum pakan untuk progres pertumbuhan dan produktivitas entok jumbo di kandang Wijaya atau Wijaya Farm begitu ya. Dan di kesempatan itu juga saya melihat beberapa treatment dilakukan oleh pemilik kandang ini, salah satunya menghilangkan antara beberapa jenis entok jumbo untuk menghasilkan varian yang lebih besar begitu ya. Jadi di sini populasinya cukup banyak. Dengan perbandingan 1 jantan 7 betina, kerapatan kandang ini cukup terlihat ya. Jadi entok-entok jumbo ini terlihat cukup produktif. Dari sekian banyak ini bahkan masih 17, ada 14 kalau nggak salah, 14 indukan sudah mengerang atau berproduksi. Kemudian ada beberapa yang baru didatangkan begitu ya untuk jenis Brenggolo kalau nggak salah, dan itu juga akan dibesarkan kemudian akan menjadi pacak di kandang ini. Dan ada yang lebih menarik lagi, kemarin juga sempat mengukur beberapa entok koleksi Wijaya Farm ini dan ada yang tembus 1 meter untuk usia 4 bulan 10 hari. Ini cukup luar biasa capaiannya, tentu saja dengan treatment dan perlakuan yang bagus atau perawatan yang bagus, bisa dikatakan begitu. Kemudian memang untuk jenis jumbo ini tidak hanya dilihat dari berat badannya tapi juga dari postur, style atau panjang tubuhnya, karena di kontes juga itu menjadi salah satu penilaian begitu ya. Jadi memang untuk budidaya ternak entok jumbo ini bisa dikatakan susah-susah gampang ya, walaupun pemberian pakannya irit, tapi tentu saja harus dipikirkan untuk bagaimana membentuk tulangannya, terus kemudian berat badannya begitu ya. Dan memang pertumbuhannya cukup cepat sehingga tidak bisa hanya untuk memperhatikan atau mengepus berat badannya. Jadi ada juga beberapa kasus berat badannya tercapai tetapi tidak bisa bergerak begitu ya, bisa dikatakan obesitas begitu, karena karkas juga harus dipikirkan atau pembentukan tulangnya tentu saja dengan nutrisi atau ritme pakan yang tepat, yang memiliki kalsium tinggi dan lain-lain. Dan di kesempatan yang sebelumnya kandang Wijaya Farm ini sebetulnya sudah mentreatment atau mencoba membuat rangsum pakan dari beberapa jenis. Dari awal pertama ngevlog di kandang ini, dari pemberian cangkang keong, kemudian tulang ikan, kemudian dari bekatul beralih menjadi polar dan lain-lainnya, itu tentu saja salah satu upaya untuk menemukan pakem kandang yang sesuai menurut Wijaya Farm gitu ya. Dan ini kemarin sudah dibahas panjang lebar dan kali ini untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas sedikit terkait apa toh kelebihan dari entok jumbo dan apa sebetulnya kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menyasar segmen penghobi atau kolektor begitu. Jadi untuk entok jumbo sendiri memang sekarang cukup banyak yang berat badannya sudah terpenuhi tapi panjangnya yang
kadang menjadi pertanyaan atau butuh upaya untuk mendapatkan panjang yang sesuai atau yang ideal. Untuk pejantan sendiri di usia 4 bulan 10 hari di sini sudah bisa mencapai 99 cm, bahkan 1 meter itu cukup luar biasa, karena standar minimal sendiri di beberapa kontes yang sudah pernah ada itu di panjang 1 meter itu untuk jantan ya. Jadi standarnya di 98 up itu untuk jantan, dan kemudian untuk yang betina itu di atas 75 ya, bahkan ada yang sampai 80. Itu tentu saja sudah akan menjadi buruan para kolektor. Tentu saja untuk mencapai panjang seperti itu membutuhkan indukan atau bibit dari indukan yang memang benar berkualitas. Tentu saja harganya tidak murah atau cukup perih begitu ya, tapi beberapa peternak yang sudah melirik ke segmen ini sebagai modal akan membelinya begitu, karena menjadi modal utama di kandang, kemudian nanti yang akan dijual adalah anakannya. Jadi kalau boleh disebut grade ya, mencari grade yang A begitu. Ketika nanti dikembangkan, kemudian harganya juga masih masuk begitu ya untuk skala usaha. Jadi perbandingannya jadi begini, sama-sama entok, memberi pakannya sama, tapi hasilnya lebih menguntungkan yang grade A begitu ya, dengan kualitas yang baik. Tentu saja pertumbuhan itu akan terlihat di lapangan ketika memang dari indukan yang bagus. Kendati demikian, jaminan bahwa entok yang diambil dari indukan yang bagus akan tumbuh menjadi entok yang seperti yang diharapkan. Tentu saja butuh effort untuk manajemen pakannya ya, pakem kandangnya harus cepat begitu, nutrisinya harus lengkap dan lain-lainnya. Jangan kemudian mendapatkan entok dari indukan yang bagus, tahu-tahunya hanya memberi pakan sebenarnya, kemudian akan tumbuh seperti yang di kandang yang kita ambil begitu. Tidak bisa semudah itu juga, tentu saja butuh perjuangan dan harganya juga akan mengikuti. Jadi ketika entok di bawah ukuran yang saya sebutkan tadi, untuk betina di bawah 70 cm misalnya, itu tentu saja kalau kita mau menyebutkan parent stocknya atau dari indukan terah dari mana begitu akan susah, walaupun itu anakannya betul gitu ya, karena mungkin pembelian pakannya yang kurang. Begitu juga yang jantan ketika di bawah 98 begitu, karena yang ideal itu di 98 up, 99 bahkan kalau bisa 1 meter bahkan lebih, itu tentu saja harga jualnya akan lebih tinggi untuk kelas penghobi begitu. Dan untuk segmen juntuk ini memang menurut pemahaman kami masih memiliki peluang pasar yang bagus. Masih banyak penghobi yang mencari atau berburu entok jumbo dengan spek seperti itu, dengan harga berapapun mereka masih mau, karena memang jarang ya ketika melihat entok dengan postur yang besar, panjang begitu, beda dengan entok biasa begitu. Dan untuk sistem penjualannya juga cukup beragam ya, ada yang menjual per ekor, ada per paket. Itu untuk indukan ya, per paket itu bisa 1 pasang, kemudian 1:2, 1:3, 1:5 begitu untuk 1 pejantan dan beberapa indukan begitu. Dan untuk yang paling pasti tentu saja di DOE-nya atau anakannya. Kalau anakannya biasanya di standar harga yang sudah disesuaikan oleh para pemilik kandang atau ownernya. Jadi standar harganya masing-masing kandang memiliki standar harga yang bervariatif, tapi tentu saja untuk grade A atau yang kualitasnya masuk gitu ya, speknya tentu saja harganya lebih menjanjikan dibandingkan entok pada umumnya. Mungkin begitu ya pertemuan kita hari ini. Kita coba kalau ada masukan atau saran bagaimana perkembangan
ternak entok jumbo atau pasar entok jumbo untuk kualitas yang bagus, bisa tinggalkan komen di kolom komentar atau sharing di sini. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Oh ya, tetap minta dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam setia dan selawase, salim dari Tonsui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di usia berapa bulan nih Mbak? Ini sudah usianya sudah 1 bulan. Ada yang enggak. Harus sekali ya. Ada di bawah. Iya. Wih, besar-besar. Karena belum jamnya makan gitu. Ini ya hasil tetasan nih. Iya. Tetasan sebelum besar-besar sekali. Wah. Ini saya kasih gelang. Ini kan ada yang tak kasih pur, karena ada yang bagus banget nah jenisnya. Nah itu. Oke. Oke. Ini keluar. Ya. Jenisnya. Kuncinya memang dia harus bisa mau apa? di bawah. Ya, seperti itu speknya. Wah. Itu kan masih apa di bulunya di leher masih ada yang kuning ya? Iya, masih minti. Iya, masih minti, tapi beratnya seperti itu. Dan saya memang tak kasih gelang karena biar kami tahu oh ini indukannya yang itu gitu, pajaknya yang itu gitu. Jadi ketika kami jual itu jelas yang jenis apa jenisnya ya? Ya, kami ada yang leher panjang dan ini di sini ada yang berenggolo. Berenggolo ini yang paling besar. Sama umurnya, tapi dia udah terlihat besar. Dia makan karena jam segini tuh dia masih ngandang. Masih ngandang. Makannya lahap banget. Ya, kan irit ya. Ketika dia udah mulai makan seperti itu langsungnya. Bentar ya. Oke. Takut. Oke. Kurang panjang. Yuk. Ya udah makan. Yuk, tuh. Nah itu kecampur ada yang satu rambon itu. Itu karena dulu pernah saya punya, iya. Dan itu sengaja saya campur biar teman-teman tahu bedanya. Nah itu rambonnya untuk perbandingan itu, ya. Iya, rambon itu usianya lebih tua dibanding yang ini, yang jumbo. Dan ukurannya terlihat kan? Iya. Nah itu kalau ketika orang mau melihat bedanya jumbo dengan rambon. Ini dia nggak mau keluar. Tinggi padahal itu. Iya. Panjang banget. Ini yang berenggolo ya, Mbak? Yang berenggolo yang ada atasnya hitam-hitam itu. Yang berpeci. Nih, ini juga. Nah, itu juga berenggolo itu. Berat sekali itu. Nah, itu. Tapi ini mau dibuat sendiri. Indukan kayaknya ya. Ya, ini saya sudah stop. Ini udah banyak yang keluar ke kota-kota dan sudah saya stop memang. Tidak saya jual lagi dulu. Untuk di arah anakannya ya. Karena tadi saya pengen mencoba mencetak ketika berenggolo saya kawinkan sama jumbo tronton gitu. Mau seperti apa nanti jadi gitu. Dapat panjangnya, dapat beratnya. Nah itu 45 hari. Ya. Teman-teman, kita coba ukur ya untuk yang berenggolonya ini. Ini 45 hari. 45 hari. Sudah panjang. Kita ukur ya. Oke. Wah, ini dari Ngawi kalau nggak salah ya? Iya, dari Ngawi. 45 hari sudah panjang 85 ya. Udah 85 ya? Iya, 45 hari. 45 hari. Beratnya juga ada lumayan besar. Ya ini. Nah, ini untuk calon pajak. Tapi nggak saya jual. Tuh. Jadi kita masih menunggu anakannya kalau mau dapat. Lihat posturnya, lihat tuh kakinya memang iki juga gagah banget iki. Iya. Jadi kakinya lututnya sampai hampir nempel di atas karena panjang. Mantep nih.
Ada berapa ekor? Yang jenis Brenggolo sih saya hanya 10, 10. 10 ekor. Perbandingannya yang jantan betina? Yang jantan 3 ya. Wah, pas 3, banget ya. ya. Kemarin sempet diminta orang Temanggung 1 gitu. Makanya sayang gitu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau sampai berapa itu dulu ambilnya Mbak, kalau yang Brenggolo? Ya kalau nominal saya nggak akan sebut, tapi yang jelas Rada perih ya, ya, gitu ya harganya ya. ya jelas rada perih lah gitu. Tapi kan nggak apa-apa kalau Untuk kita mau modal. mencoba. Iya, Ya, modal untuk awal. modal. Karena memang nanggung juga kalau Iya. ambilnya nanggung, nanti pakannya juga sama. Iya, Mendingan yang bagus sekalian. iya. Bisa masuk segmen kontes, Betul. penghobi, dan juga kalau umpamanya Pedaging pun masih masuk pedaging. banget. 3 bulan sudah, itu hanya 45 hari sudah. Segitu tuh. 85. Berapa Mbak? 85 cm. Beratnya? Beratnya itu 2 belum kilo saya ya, ya timbang. modal. Ya, Sudah ada. lebih kalau Lebih 2 ya, kilo. 3 kilo ya. Ya. Jadi kalau konon Baru katanya kan bisa sebulan lebih 6 sedikit. sampai 7 kilo. Makanya saya pengen mencoba nih. Bener nggak sih? Oke, nanti Sampai kita 6 sampai 7 tunggu kilo. sampai Oke. di berat 7 kilo. Oke. Ah, Ya inilah namanya hobi entok itu tidak serta-merta kita hanya untuk nyari untung dan untung, tetapi ketika kita melihat perkembangannya bagus ini senang banget. Senang ya? Iya, Lihat rasanya pertumbuhannya puas sudah gitu. senang. Rasanya Oke. puas gitu. Ya, seperti ini. ya. Sip. Oke. Ki Terus, semeter loh. 99 untuk umur berapa Ki, Om? Ya. Iki urung lokoi. Bisa 1 meter lebih ya. Ini. Oh ini. Udah lama. Jam Udah 7 kali betina. menetas, anaknya menetas 100% untuk anakannya itu. Walaupun tampilannya tuh nggak kurang bagus gitu, tapi panjangnya juga memang panjang, telurnya besar-besar. Begitu ya teman-teman semua, jadi kita sudah mencoba melihat review langsung pemberian pakan alternatif yang dibikin oleh Mbak Patna ini, owner dari Wijaya Farm. Dan kita masih menunggu ini beberapa entok yang masih produksi, dan siapa yang mungkin menginginkan produk dari Wijaya Farm, di sini sudah terlihat jelas nomor kontaknya, bisa dihubungi secara langsung dan bisa hubungi owner dari Wijaya Farm di Desa Soko, Kecamatan Bagong, Kabupaten Purworejo.
Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Sulawesi, salim dari Tom Swe.